ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abdahu wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang sama-sama di mana seluruh manusia yang beriman bertakbir, tahlil, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di desa maupun ada di kota, hitam maupun putih, yang kecil maupun besar, semuanya sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita sama-sama menunaikan salat Idul Fitri, marilah sejenak kita dengarkan sambutan daripada Ketua Masjid Baitur Rahman kepada Dr. Najib Asmani. Tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Rahman, Masjid Galeri Al-Quran di Jalan Bang Raya. Tentunya pertama-tama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua sekarang ini diberikan karunia kesehatan, masih ada kesempatan untuk bersilaturahim dan melaksanakan ibadah sholat Id di Masjid Baitur Rahman ini. Kami mengucapkan atas nama pengurus dan jajaran yayasan mengucapkan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu sekalian untuk sholat Id di Masjid Baitur Rahman ini yang kini kondisinya masih dalam proses pembangunan. Kami mohon maaf andai kata terdapat ketidaknyamanan ataupun kehilapan-kehilapan di dalam pelaksanaan ibadah sholat Id ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bahwasanya kita sebulan penuh telah melaksanakan ibadah puasa. Tentunya harapan kita semua kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan kamil yang kafah. Itulah harapan kita. Kemarin kita sudah mendengar khotib luar biasa, khotib kemarin dari Bapak Ustadz Sulaiman M. Nur bercerita tentang hewan, perumpamaan seekor ular dan kupu-kupu. Ular kalau sudah puasa itu tambah rakus. Kalau kupu-kupu dengan proses kepompong, begitu dia menjadi kupu-kupu, memberikan manfaat yang baik bagi umat. Itulah harapan kita dengan perumpamaan dua hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam penyelenggaraan ibadah puasa kami banyak mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita iktikaf 10 hari sebelum Ramadan sampai 30 hari. Pada awal sekitar 25 orang dan pada akhirnya itikaf itu mencapai 100 orang. Semua bukaan, takjil maupun sahur itu mendapat support dari jamaah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih pada para jamaah yang telah bersedekah, berinfak untuk Masjid Baitur Rahman ini. Alhamdulillah kami sampaikan bahwasanya dalam proses 3 bulan sejak bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan kita terkumpul dana sekitar 600 juta rupiah. Kita sudah menyelesaikan mihrab dengan mimbarnya, dengan mihrabnya, dengan marmernya, dengan mimbar dan juga pintu sudah kita selesaikan. Namun masih ada hal yang belum dapat kita penuhi, ini terali besi dan granit. Granit ini Bapak Ibu sekalian, kata ada salah satu langganan kita, katanya daripada Bapak tidak selesai di bulan untuk sholat Id, lebih baik pakai saja granit ini. Kapan ada uang itu silakan dibayar, mau setahun mau 2 tahun. Kalau jamaahnya tidak membantu tidak apa-apa, tidak dibayar. Jadi masih tersisa untuk pintu patri itu sekitar 150 juta, granit juga masih 86 juta, dan kita coba untuk memakai ambal atau karpet 3 sap. Ini nilainya 1 sap itu 20 juta, itu harga diskon. Jadi 60 juta, 70 juta. Jika ada bapak yang berkenan nambah 3 lagi, jemaah bagus Pak, kalau pacak nambah 3 lagi ya jadilah. Tergantung dengan jemaah lah, kalau jemaah ingin cepat silakan. Kami mohon maaf andai kata di dalam pelaksanaan pembangunan ini ada yang menilai lamonian Pak membangun masjid ini. Maklumlah Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah menebar proposal kecuali ada yang minta.
Dari awal kita tidak pernah menebar proposal, hanya menginfokan saja, via mulut ke mulut atau via WA. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah terbangun 8 miliar rupiah, masih kita butuhkan 3 miliar. Dan insya Allah Ustadz Dery sekarang sedang berada di Mekah umroh, beliau kirim salam, dan insya Allah nanti akan tetap aktif untuk membantu Masjid Baitur Rahman ini. Untuk galeri Quran sebanyak 600 halaman yang berimpak, satu halaman 10 juta rupiah, nanti di display, itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Dari 604 halaman masih tinggal sekitar 98 halaman, jadi sekitar 980 halaman. Ustadz Dery melelang lukisannya, dan setiap lukisan yang laku itu diwakafkannya, dihibahkannya untuk masjid sebanyak 50%. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi masjid kita ini, untuk Bapak ketahui, adalah masjid galeri Al-Quran yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia kalau lukisan kaligrafi. Dan kita menjadi destinasi wisata religi. Sudah mendapat kunjungan dari tamu kita dari Malaysia dan beberapa kota lain. Jadi inilah harapan kami, semoga bantuan Bapak ini cepat atau lambat itu tergantung kita semua. Dan kami mohon maaf andai kata di dalam pelaksanaan ini terdapat salah dan hilaf, dan juga dalam kita bergaul sehari-hari, maklumlah kita bersentuhan, kadang-kadang ada yang sedang stres, ada yang sedang ada masalah, ya kita mohon maaf lahir batin. Pada kesempatan Idul Fitri ini, atas nama jajaran Masjid Baitur Rahman dan Yayasan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa, beriman secara lengkap. Dan kepada Ustadz Abdurrahman Ramli SUD MPD, kami mengucapkan terima kasih kesempatan ini. Mestinya beliau ini mengisi khotib kita di Idul Adha, tapi beliau mendapat tugas dari pemerintah untuk melaksanakan memimpin ibadah haji. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Untuk kali ini ibu-ibu kami berikan kesempatan di bawah, Bapak di lantai 1, tapi bagi yang mempunyai kendala fisik kami masih menyediakan satu ruang di bawah. Ibu-ibu, tahun lalu ini ada yang tinggal ini tasbih, ya, di Idul Fitri. Bila ingin mengambilnya silakan berhubungan dengan pengurus. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih kami mohon maaf, dan diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, mari kita atur saf, kita sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdurrahman Ramli SAG MPDI Al-Hafiz. Insyaallah kita semua amin. Salatu jami'ah, salatu Idul Fitri rahimakumullah. استولوا الصلاة رحمكم الله. استولوا الصلاة أثابكم الله. سووا صفوفكم للصلاة فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقيموا واعتدلوا والتراصوا وسدوا الخلل. luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika
الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جعلنا من العائدين والفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عظم يوم عيد الفطر ويبشر المؤمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di hari bahagia ini, Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala keagungan,
nikmat Allah yang kita zikirkan, atas segala rahmat yang Allah curahkan, atas segala berkat yang Allah limpahkan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita idolakan, Nabi mulia yang menebar salam kebajikan sebagai rahmatan lil alamin yang Allah istimewakan. Marilah dalam iman kita kokohkan, dalam takwa kita tingkatkan. Hari ini takbir menggema, tahmid berkumandang menyelimuti umat Islam sebagai rasa syukur karena kita telah menyempurnakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Engkau bertakbirlah kepada Allah, besarkan nama Allah, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepadamu semua, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, wa la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di penghujung Ramadan kemarin, dalam kitab Durrah yang dikarang oleh Syekh Al-Hasan Al-Khawbawi dijelaskan ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Idza kan akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Apabila malam terakhir Ramadan itu tiba, maka menangis bumi, menangis langit, menangis seluruh malaikat-malaikat Allah. Kenapa mereka menangis? Musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena akan datang musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah jika Ramadan pergi maka Idul Fitri akan menghampiri? Bukankah jika Ramadan pulang Idul Fitri akan datang? Bukankah jika Ramadan berlalu menghilang maka Idul Fitri akan hadir menjelang? Bukankah Idul Fitri itu kemenangan? Bukankah Idul Fitri itu kebahagiaan? Bukankah Idul Fitri itu sukacita? Kenapa dikatakan akan datang musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam?" Maka Rasulullah menyatakan, ketika Ramadan berakhir, zahabu Ramadan, ketika Ramadan habis, Ramadan selesai, maka yang aku khawatirkan adalah, kata Rasul, ketika Ramadan habis, maka habis pula orang yang berinfak, habis pula orang yang bersedekah. Ketika Ramadan habis pula orang yang salat berjamaah. Ketika Ramadan habis pula orang yang membaca tilawah Al-Quran. Ketika Ramadan habis pula segala kebaikan-kebaikan itu. Ketika Ramadan habis pula majlis taklim. Ketika Ramadan selesai pula amal soleh itu. Maka ketika semua itu selesai, tidak lagi digaungkan, maka saat itu sebenarnya akan menjadi musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka sesungguhnya kita ditraining, dilatih, digembleng sebulan penuh agar kita istiqamah selama 11 bulan penuh, agar kita memelihara amaliyah daripada kebaikan di bulan Ramadan itu. Kita memelihara amaliyah rajin membaca Al-Quran, amaliyah silaturahim, amaliyah kita untuk berinfak, bersedekah, dan amaliyah kita salat berjamaah dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka saya juga mengingatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah menunaikan zakat fitrah kita sebagai penyempurna ibadah Ramadan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tudharatun lis-sha'im min al-lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah yang kita tunaikan itu sebenarnya untuk mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa, min lagwi war-rafas, dari perbuatan yang buruk mereka, dari perkataan kotor mereka, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Lalu setelah ini kita banyak bersilaturahmi, kita saling memaafkan satu sama lain. Dalam hal saling memaafkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh.
kami akan jelaskan kisah ini sebelum kami mengakhiri khutbah Idul Fitri ini. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berumur 63 tahun. Di usia yang telah rentah itu, beliau mengalami sakit. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya untuk mengumpulkan semua jamaah kaum muslimin muslimat, dikumpulkan di tengah padang di halaman Masjid Nabawi. Semua berkumpul di sana. Maka ketika semuanya hadir berkumpul, maka Rasulullah keluar dipapah oleh Ali bin Abi Thalib di sebelah kanannya. Yang memapang di sebelah kanannya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, sedangkan yang menuntun di sebelah kiri adalah Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu Rasulullah segera mendatangi para jamaah itu. Maka Nabi berkata, "Ana kamisli abikum." Saya laksana ayah bagi kalian semua. Seorang ayah tidak pernah akan menyiksa anaknya. Seorang ayah tidak mau menyakiti ayahnya. Seorang ayah tidak mau membuat anaknya menderita. Seorang ayah ingin anaknya bahagia. Aku laksana ayah bagi kalian. Akan tetapi kata Rasul, jangan sampai nanti di akhirat aku akan dihisap oleh Allah karena kezaliman yang mungkin pernah aku lakukan. Maka siapa di antara kalian, sesiapapun yang pernah aku sakiti secara zahir, baik badannya, baik lisannya aku sakiti, maka silakan berdiri untuk melakukan qisas. Daripada nanti di akhirat aku akan dihukum oleh Allah karena mungkin melakukan kezaliman, maka sekarang silakan menuntut balas. Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, silakan berdiri untuk melakukan qisas. Maka tidak ada seorang pun yang berdiri untuk melakukan qisas. Qisas itu adalah hukum balas. Wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhuni, was sinna bil sinni, wal juruha qisas. Mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung. Itu hukum qisas. Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, silakan berdiri untuk melakukan qisas. Maka tidak ada seorang pun yang berdiri hingga Rasulullah mengulang berapa kali, diulangi ucapan itu berapa kali. Maka berdirilah seorang laki-laki yang bernama Ukasha bin Mihsan. Maka laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau tidak mengulangi ucapan itu berkali-kali, aku tidak mau melakukan ini. Aku hanya ingin klarifikasi. Dulu ketika perang Badar, aku di belakangmu, aku ingin segera menyentuh kulitmu, aku ingin menyentuh kakimu, menciumnya. Tapi saat itu entah apa yang terjadi, engkau melemparkan tongkatmu mengenai badanku, mengenai tubuhku. Maka aku ingin bertanya, minta klarifikasi, apakah engkau sengaja atau tidak?" Nabi tidak mungkin menyakiti sahabatnya, Nabi tidak mungkin menyakiti pengikutnya. Tapi dalam kasus itu Nabi berkata, "Aku sengaja memukulmu. Wahai Bilal, ambilkan tongkatku di rumah Fatimah." Maka Bilal segera pergi ke rumah Fatimah untuk mengambil tongkat itu. Sesampainya di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu, mengucap salam. Ketika dibukakan pintu, Bilal berkata, "Mana tongkat Rasulullah? Rasulullah butuh tongkat itu." "Ada apa ayah membutuhkan tongkat ini, wahai Bilal?" kata Fatimah. "Hari ini Rasulullah akan diqisas." "Siapa orang yang tega yang akan memukul Rasulullah?" kata Fatimah. Bilal tidak menjawab, dia pergi. Sesampainya di hadapan Rasulullah, dengan gemetar Bilal menyerahkan tongkat itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyerahkan tongkat itu kepada Ukasha. Lalu Rasul berkata, "Wahai Ukasha, hadza Muhammad, inilah Muhammad, silakan melakukan qisas." Maka Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, ketika engkau memukulku saat itu, maka kondisiku sama seperti saat ini. Aku sedang tidak menggunakan baju." Maka Rasulullah membuka gamisnya, membuka bajunya. Beliau hanya mengenakan celana panjang. Maka terlihatlah putih bersih badan Rasulullah. Terlihat di belakangnya nampak stempel bertuliskan Muhammad Rasulullah. Itu bukan tato, tapi itu cahaya yang berbentuk stempel yang hanya bisa dilihat oleh kaum muslimin yang taat kepada Allah. Tertulis stempel itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, "Hada Muhammad, inilah Muhammad, silakan melakukan qisas." Rasul tidak mengatakan inilah Rasulullah, inilah Nabi Allah, tapi Nabi mengatakan inilah Muhammad, agar tidak segan-segan untuk memukul beliau. Maka ketika itu berdirilah Abu Bakar Siddiq. "Ya Ukasha, jangan engkau pukul Rasulullah,
engkau pukul aku saja dimanapun engkau ingin memukulnya, asal jangan engkau pukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, duduklah engkau, Allah tahu dengan kemuliaanmu. Maka berdirilah Ali bin Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Ukashah, ini Umar bin Khattab, pukullah aku sekehendakmu di bagian tubuh mana engkau ingin memukulnya, asal jangan engkau pukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, duduklah engkau wahai Umar, Allah tahu dengan kemuliaanmu. Maka berdirilah Ali bin Abi Talib, wahai Ukashah, ini Ali bin Abi Talib, pukul aku di sekehendakmu di bagian tubuh mana engkau ingin memukulnya, asal jangan engkau pukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, duduklah engkau wahai Ali, Allah tahu dengan kemuliaanmu. Maka berdirilah dua anak kecil, dua sangat kecil sekali. Lalu dia lantang berkata, wahai Ukashah, wahai Tuan, jangan engkau pukul kakek kami. Ini kami Hasan dan Husain. Pukullah kami, memukul kami sama dengan memukul Rasulullah. Kami adalah cucu Rasulullah. Memukul cucu Rasulullah sama dengan memukul datuknya. Pukullah kami. Maka Nabi tidak tahan. Nabi cium di antara kedua matanya. Lalu Nabi berkata, duduklah engkau Hasan Husain, Allah tahu dengan kemuliaanmu. Maka Rasulullah kembali menghadap kepada Ukashah, hadza Muhammad, pukullah, inilah Muhammad. Maka Ukashah mengangkat tongkatnya, dan ketika itu semua sahabat tidak ada yang mampu melihat itu. Di antara mereka banyak yang menangis, di antara mereka banyak yang tertunduk, di antara mereka banyak yang memukul tangannya di pasir-pasir itu, di antara mereka banyak yang tersungkur karena tidak mampu melihat prosesi itu. Bagaimana mungkin hari ini Rasulullah akan dipermalukan, akan dipukul oleh seorang mantan hamba sahaya? Bagaimana mungkin Rasulullah akan dipermalukan saat ini? Maka ketika mereka tidak mampu melihat itu, tiba-tiba Ukashah melemparkan tongkatnya. Dia segera memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukashah berkata, ya Rasulullah, maafkan aku tidak bermaksud memukulmu. Aku hanya berharap tubuhku yang penuh dosa ini, yang jarang beribadat ini, ditempelkan dengan tubuhmu agar tubuhku selamat dari jilatan api neraka. Inilah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu meminta maaf atas segala kesalahan kita. Demikianlah saya mengajak kita semua, inilah waktunya untuk kita banyak-banyak membersihkan jiwa kita. Sifat sombong kita singkirkan, iri dengki kita hilangkan, sifat memfitnah dan buruk sangka kita lenyapkan. Semoga dosa dan kesalahan kita diampunkan, segala urusan kita dimudahkan, kehidupan kita diberkahkan. Demikianlah khutbah ini saya sampaikan, semoga ada manfaat yang dihasilkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم. واعلموا أنه ليس العيد من أدرك العيد ولا من لباسه الجديد ولكن والله إنما العيد لمن طاعته إلى الله تزيد. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله الله أنت الله ونحن عبادك، أنت خالق ونحن مخلوق، أنت مالك ونحن مملوك، أنت غني ونحن الفقراء، أنت قوي ونحن الضعفاء، فانصرنا على القوم الكافرين وقنا شر الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Foto. Barang siapa yang garpunya keriting, bisa jadi makanannya pontang-panting, betul? Betul. Saatnya perbarui perlengkapan hari raya. Ada. Dengan harga hemat di toko serba ada Mr. DIY. Saatnya perbarui semua, karena semua ketemu di sini.